Pagi hari ini kita akan membahas satu tema, rasa takut, rasa khawatir, dan berharap hanya kepada Allah. Begitu juga ditambah dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf wal raja wal mahabbatullah. Ini adalah satu sikap yang dimunculkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seringkali dalam ayat-ayat Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-dunya la'ibun, kehidupan dunia itu kesenangan sementara. Istilah orang Jawa, mampir ngombe. Ada kehidupan yang unlimited, kehidupan yang tidak terbatas. Itulah kehidupan akhirat. Kita hidup di dunia ini sementara. Masing-masing punya tiket, ada yang 50 tahun lebih 1 jam, ada yang 60 tahun lebih 5 detik, ada yang 70 tahun lebih 5 hari. Kita ini cuma giliran menunggu, bahkan ada yang baru 2 hari sudah diambil sama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna yawman 'inda rabbika alfis sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, satu hari di sisi Allah atau di akhirat sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Artinya perbandingan antara akhirat dan dunia 1:1000. Jadi kalau kita melakukan hitungan matematis, contoh, kalau kita dikasih umur oleh Allah untuk hidup di buminya Allah ini 60 tahun, berarti 60/1000 kali 24 jam. Ketemu 1 jam 44 menit. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih waktu oleh Allah, tiket hidup di buminya Allah 60 tahun, berarti perbandingan akhirat cuma 1 jam 44 menit. Pertanyaan kita, apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah dengan 1 jam 44 menit itu? Padahal kalau kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, kita dikasih waktu oleh Allah sehari semalam 24 jam utuh, tidak dikurangi oleh Allah. Tapi kalau kita terus melakukan muhasabah, banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang lagho, sia-sia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali, kata Rasulullah, jangan sekali-kali mengandalkan umur. Tidak akan sampai. Istilah orang Jawa, mboten nutut, tidak akan sampai. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan spirit, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada umatnya. Lakukan akselerasi amal soleh, percepatan amal, lompatan-lompatan amal. Jangan mengandalkan umur, tidak akan sampai. Oleh karena itu Allah ingatkan tentang kehidupan akhirat dalam surah Al-Isra ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man aradal akhirah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, kemudian dia bersungguh-sungguh ke arah akhirat itu, wa huwa mu'minun, sedang dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, ulaika kana sa'yuhum maskura. Mereka itu, kata Allah, hamba-hamba Allah yang akan diberikan maskura, kebaikan dari sisi Allah, fid dunya wal akhirah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walal akhirah akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kata Allah, kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih akbar, lebih besar fadilahnya, keutamaannya. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya memberikan spirit, memberikan semangat, condongkan hidupmu kepada akhirat. Kehidupan akhirat itu unlimited, tidak terbatas. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, utamakan akhirat, utamakan akhirat. Apa maknanya? Jadi semua aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi untukmu ya Allah. Itulah berarti dia sudah mencondongkan kehidupannya terhadap kehidupan akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah SAW, man kana dunya hamman farakallahu alaihi amrah. Barang siapa yang ambisinya, niatnya, motivasinya untuk dunia, farakallahu alaihi amrahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerai beraikan kehidupannya.
Wa ja'alna faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah fakirkan, Allah miskinkan hatinya. Allah miskinkan kalbunya. Sehingga akhirnya kurang terus. Tidak pernah merasa cukup. Tidak ada qanaah. Barokah Allah dicabut dalam hidup dan kehidupannya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia yang datang kepada dia hanya sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah, "Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu." Barang siapa yang niatnya, motivasinya, ambisinya untukmu ya Allah, untuk akhirat, Allah kumpulkan semuanya. Artinya Allah mudahkan kehidupannya, baik fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ghinahu fi qalbihi. Allah kayakan hatinya. Allah kayakan kalbunya. Wadah dunya wa hiya raqimatun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masih awal pemula, kalau orang baru ngaji, tawazun, seimbang dunia dan akhirat. Tapi kalau sudah sering ngaji, Allah dan Rasulnya memerintahkan condongkan kehidupanmu dalam kehidupan akhirat. Utamakan akhirat. Kita hidup di dunia sebentar. Tapi ternyata Masya Allah, proses seorang hamba Allah untuk menuju Allah, fase perjalanan manusia menuju yaumil ba'ts, panjang sekali. Kalau kita mengira dengan mati itu selesai semua masalah. Saya kira banyak orang yang kepingin cepat mati. Tapi ternyata setelah kematian, setelah al-maut menjemput kita, ada kehidupan yang unlimited, tidak terbatas. Dan itu prosesnya cukup panjang sekali. Makanya banyak manusia yang takut mati. Karena setelah mati ada kehidupan yang unlimited, tidak terbatas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita dari alam dunia, kalau sudah al-maut menjemput kita, makanya Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah ingat akan pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Kita disuruh banyak-banyak ingat mati. Kalau kita sering kali mengingat mati, kita banyak dzikrul maut, insya Allah ada motivasi, ada semangat untuk memperbanyak sangu setelah kematian, untuk nabung terus, memperbanyak sangu untuk mati kita setelah kematian kita. Tidak ada lain, sangu itu adalah amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW, beliau berlomba-lomba begitu ketemu pada Rasulullah. Seringkali para sahabat bertanya langsung pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal ahabu ilallah. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah memberikan jawaban, qala as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Datang lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, ayul amal afdalu, amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Qala imanun billahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilihi. Yaitu beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad di jalan Allah. Datang lagi sahabat dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, ayul amal afdalu, amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah memberikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa hajjan mabrura, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu tidak ada lain, balasannya adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi Thauban radhiyallahu an. Pertanyaannya sama, ya Rasulullah, ayul amal afdalu, amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah memberikan jawaban, qala istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah, jangan kalian menghitung-hitungnya. Wa'lamu anna khair a'malikum as-shalah, ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidu 'alal wudu' illa mu'minun, dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Bahkan ketika Rasulullah bertemu dengan sahabatnya,
Abu Darda radhiyallahu an. Wahai Abu Darda, maukah kamu aku tunjukkan satu aktivitas amal yang bisa menghapus dosa, yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, dan nilai pahalanya melampaui ibadah salat, puasa, dan sedekah. Bala ya Rasulullah. Qala al-islah dzatil baini. Ada aktivitas amal yang bisa menghapus dosa, yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, yang nilai pahalanya melampaui ibadah salat, saum, dan sedekah, yaitu al-islah dzatil baini, mendamaikan sesama muslim yang lagi istri yang lagi konflik. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau sudah Rasulullah ngasih kabar seperti ini, biasanya jarang yang mau, sedikit yang mau. Paling banyak bukan jadi juru damai, tapi jadi kompor.